warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unko, perkenalkan nama saya Febrianti dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Beradanya saya di sini akan memaparkan beberapa isi materi tentang komunikasi massa. Mata kuliah pengantar ilmu komunikasi disertai dengan dosen pengampu saya yaitu Ibu Della Monica, Magister Ilmu Komunikasi. Komunikasi massa merupakan aktivitas komunikasi yang dilakukan melalui media massa dan bahkan media menjadi inti dari komunikasi massa yang efisien dan juga efektif. Adapun fungsi dari komunikasi massa dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu komunikasi massa memiliki fungsi penafsiran. Artinya media massa dalam hal ini tidak hanya menjadi pemasok data dan fakta, akan tetapi media massa juga memberikan penafsiran terhadap berbagai kejadian yang penting. Dan yang kedua itu fungsi pengawasan. Dalam komunikasi massa dibagi dalam bentuk utama, yaitu pengawasan peringatan, dan yang kedua itu pengawasan instrumental. Lalu yang ketiga, fungsi pertalian. Maksud dari fungsi pertalian ini adalah media massa berfungsi untuk menyatukan anggota masyarakat yang beragam, sehingga dalam hal ini media massa membentuk pertalian berdasarkan kepentingan dan minat yang sama tentang sesuatu. Kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang sama tetapi terpisah secara geografis dipertalikan lalu dihubungkan oleh media massa. Dan yang keempat ini fungsi penyebaran, yaitu nilai-nilai yang juga disebut sosialisasi. Apa sih sosialisasi itu? Sosialisasi ini sendiri mengacu kepada bagaimana caranya dan juga di mana individu tersebut mengadopsi perilaku dan nilai kelompok. Media massa kemudian mampu mewakili gambaran masyarakat yang dapat ditonton, didengar, dan juga dibaca. Sehingga media massa yang diperlihatkan nantinya memperlihatkan bagaimana mereka bertindak dan apa yang mereka harapkan. Dengan kata lain, media mewakili kita dengan model peran yang kita amati dan harapan untuk penirunya. Terakhir itu ada media massa memiliki fungsi sebagai hiburan. Misalnya saja, media massa ini seperti program acara yang ditayangkan di televisi. Program tersebut dapat dinikmati dan ditonton oleh khalayak umum yang menghendaki, sehingga dalam berbagai media massa yang disampaikan, masyarakat dapat menikmati hiburan. Selain itu, ada surat kabar dapat melakukan hal tersebut dengan memuat cerpen, komik, dan berita yang mengandung human interest, sentuhan manusiawi yang berfungsi sebagai hiburan, dan bahkan beberapa memiliki fungsi menyampaikan nilai-nilai kepada masyarakat. Ada karakteristik media massa meliputi 1. Pesan bersifat umum atau terbuka, yang artinya komunikasi massa ini ditunjukkan untuk semua orang dan tidak hanya ditunjukkan untuk sekelompok orang tertentu. Dan yang kedua ini ada komunikator terlembagakan, melibatkan komunikatornya. Komunikasi massa ini melibatkan berbagai aspek mulai dari lembaga dan komunikatornya bergerak dalam organisasi yang kompleks, yang artinya ada beberapa orang yang terlibat dalam proses komunikasi massa itu. Beberapa macam peralatan yang digunakan dan berapa biaya yang diperlukan sifatnya relatif. Dan yang ketiga menimbulkan keserempakan. Kelebihan dari kegiatan komunikasi massa dibandingkan dengan komunikasi lain adalah jumlah sasaran khalayak atau komunikan yang dicapai bisa relatif banyak dan bahkan tidak terbatas. Sehingga lebih dari itu, komunikan yang banyak tersebut secara bersamaan akan memperoleh pesan yang sama pula. Dan yang keempat itu ada komunikasi anonim dan heterogen. Selanjutnya, komunikasi massa ini sifatnya anonim atau heterogen, yang mana pada komunikasi antar personal, komunikator akan mengenal komunikannya.
mengetahui identitasnya seperti nama, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, bahkan mungkin mengenal sikap dan perilakunya. Sementara itu, di dalam komunikasi massa ini, komunikatornya ini tidak mengenal komunikan atau bisa disebut dengan anonim karena komunikasinya menggunakan media dan tidak tatap muka. Di samping anonim, komunikasi massa adalah heterogen karena terdiri dari berbagai lapisan masyarakat yang berbeda, usia, jenis kelamin, agama, pendidikan, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, mengutamakan isi ketimbang hubungan komunikasi. Masa ini lebih mementingkan bagaimana isi kontennya, sehingga salah satu prinsip komunikasi adalah bahwa komunikasinya memiliki dimensi isi dan juga definisi hubungan yang mana definisi ini menunjukkan muatan isi komunikasi. Sementara dimensi hubungan menunjukkan bagaimana cara mengatakannya dan juga mengisyaratkannya bagaimana hubungan para peserta komunikasi. Keenam, bersifat satu arah. Komunikasi massa memiliki sifat komunikasi satu arah, yang mana komunikator dan komunikan tidak dapat melakukan kontak langsung, melainkan hanya dapat melakukan dialog sebagaimana halnya terjadi dalam komunikasi antar personal. Dengan kata lain, komunikasi massa itu bersifat satu arah. Adapun contohnya komunikasi massa itu yang pertama televisi, majalah, surat kabar, radio, dan media sosial.